Selamat datang kembali di Praktikum Pemrograman Komputer. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk di bab pertama. Di bab pertama, kita akan membahas fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di aplikasi Borland DLP7, dan kita akan membuat program sederhana yang ada pada modul yang telah diberikan. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke perkenalan, apa saja sih fasilitas-fasilitas yang ada di aplikasi Borland Del 7? Ya, langsung saja yang pertama yaitu ada menu bar. Jadi menu bar itu terletaknya di sini. Menu bar itu terletak dari file hingga health. Nah, menu bar ini terdapat banyak perintah ya untuk memperintahkan komputer agar melakukan sesuatu. Seperti misalnya di file ini, itu kita bisa menyimpan, membuka, atau menutup. Nah, untuk di run ini, kita itu bisa mengcompile sebuah program yang sudah kita buat. Gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu ada toolbar. Nah, toolbar itu terletak. Nah, toolbar itu tombol-tombol yang berfungsi untuk memberikan perintah pada komputer. Dengan kata lain, nah ini alternatif yang digunakan secara langsung. Yang ketiga itu ada komponen palette. Nah, di sini ada dari sini hingga akhir sini ada. Nah, itu komponen yang memiliki fungsi untuk merancang program yang akan kita buat. Komponen ini juga memiliki subkomponen nanti di bawah seperti ini. Nanti itu yang akan membantu kita dalam membuat program di praktikum. Yang keempat itu ada object review. Di sini sesuai namanya object review. Uh, di sini tuh object review berfungsi untuk menampilkan komponen-komponen apa saja yang kita gunakan dalam sebuah program itu. Selanjutnya ada object inspector seperti namanya yang ada di sini. Object inspector itu berfungsi untuk uh, yang selanjutnya itu kita ada object inspector seperti namanya. Di sini berfungsi untuk mengatur properties atau sifat yang ada pada komponen kita gunakan. Seperti di properties ini misalnya tinggi, lebar, visual, lalu nama komponen, lalu warna komponen, dan lain-lain. Nah, untuk event itu uh, untuk sifat triggernya. Jadi ketika uh, komponen itu diberikan trigger, maka akan terjadi seperti apa. Gitu. Selanjutnya ada form. Nah, form ini berfungsi untuk melakukan desain atau rancangan program kita. Karena di DLP ini merupakan aplikasi yang berbasis visual seperti itu. Jadi kita langsung uh, dapat menambahkan visual pada program yang akan kita buat. Selanjutnya yaitu kode editor. Terletak di belakang form. Nah, di sini berfungsi untuk melakukan pemrograman, memasukkan bahasa yang kita gunakan untuk memprogram program kita yang akan kita buat. Seperti bahasanya tergolong cukup mudah karena sesuai dengan apa yang
akan kita butuhkan, baik untuk fasilitas-fasilitas yang ada di aplikasi Borland Delphi, cukup itu saja. Langsung kita akan membuat program sederhana yang telah diberikan, contohnya seperti di modul. Nah, untuk langkah pertama, kita akan menamai objek form yang ada di program pertama kita. Caranya kita klik dulu objek formnya. Nah, lalu ketika objek inspektor itu sudah menunjukkan di sini form 1, kita beralih ke caption. Nah, caption di sini adalah nama yang akan ditampilkan di sini. Nah, kita akan ubah seperti di modul, kita akan berubah nama jadi program sederhana. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fasilitas kedua, yaitu komponen palette. Nah, di sini komponen palette yang akan kita gunakan di standar, lalu di button atau tombol. Kita akan membutuhkan dua tombol. Pertama kita letakkan di sini, yang kedua kita letakkan di samping. Untuk button pertama, kita akan merubah namanya juga. Seperti sebelumnya, kita akan cari di objek inspector di caption. Nah, di sini kan terletak caption ini button 1 atau tombol 1. Kita akan ubah menjadi pesan. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan underscore pada huruf P, itu bisa ditambahkan logo dan atau karakter dan. Nah, jadi akan tampil underscore pada underline pada huruf P seperti itu. Selanjutnya sama untuk button 2, kita akan mengganti namanya dari button 2 menjadi tutup. Kita kasih karakter dan tutup. Nah, seperti itu untuk menamai komponen palette yang ada di objek form. Nah, selanjutnya kita akan memberikan program. Program di sini kita akan memberikan di button pesan atau tombol pesan, yaitu kita akan menampilkan pesan sederhana atau apapun itu yang akan ditampilkan atau muncul. Nah, kita klik atau double klik 2 kali, kita akan dialihkan ke kode editor. Nah, untuk programnya kita akan tulis show message. Nah, show message ini program yang berupa menampilkan pesan yang akan kita ketik. Jangan lupa untuk buka dan tutup kurung untuk menampilkan pesannya. Nanti di sini ada tulisan string. Nah, itu string itu untuk karakter. Dan jangan lupa untuk kalau untuk string itu kita kasih kutip atas 2. Bukan kutip atas ini, tapi kutip atas yang 1, tapi 2 kali ya. Di antara kutip atas ini kita akan kasih pesan. Sesuai modul kita memberi pesan di this my first program. Atau ini program pertama saya. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke tombol 2 atau tutup. Kita akan ke objek form lagi, double klik. Nah, akan dialihkan ke program kode editor untuk memprogram tombol tutup. Nah, untuk tombol tutup kita akan memprogram application ke terminate. Jangan lupa untuk memberikan titik koma. Kita cek untuk tombol 1 apakah sudah ada titik koma. Ternyata belum. Nah, lalu kita berikan titik koma. Selanjutnya untuk mencoba atau mengetes apakah program kita itu berhasil, kita akan masuk ke menu bar. Menu bar di sini kita akan menggunakan run. Kita pilih run atau ada shortcutnya F9. Tapi kita akan coba dulu untuk
fasilitas menubarnya. Nah, untuk tampilan program kita akan seperti ini ya. Di layar itu kita ada tombol pesan dan tombol tutup. Kalau misalnya kita klik tombol pesan, nanti akan keluar teks. Nah, this is my first program. Kalau kita tombol tutup, kita akan keluar dari program. Seperti itu. Nah, itu program sederhananya. Kalau misalnya teman-teman mau merubah pesannya, bisa di sini. Biasanya untuk pemrograman dengan bahasa-bahasa lain itu seperti ini, hello world. Nah, seperti itu. Kita coba fasilitas yang ada di toolbar. Ini ada run juga. Kita run. Nah, ternyata bisa. Kita klik pesan. Nah, keluar hello. Oh, ini typo ya. Nah, untuk itu kita tutup lagi. Nah, seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan shortcut menekan F9. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya kita membuka program itu tanpa membuka aplikasi Borland LP7? Jadi gini, kita menggunakan fasilitas menu bar yaitu menu file, kita akan menggunakan save all. Save all ini nanti kita akan menyimpan program kita. Nah, kalau saya disimpan di data D di folder program DLP. Nanti teman-teman boleh di mana aja asal ingat disimpannya di mana seperti itu. Lalu kita save untuk projectnya. Nah, kita run kembali programnya. Nah, lalu kita save seperti itu. Nah, untuk programnya kita tutup terlebih dahulu. Kita tutup. Nah, kita tes apakah berhasil. Kita tutup aplikasi Delphi-nya. Nah, untuk aplikasi program sederhana tadi ada di folder program DLP. Nah, ini aplikasinya. Kenapa? Karena tipe filenya itu berupa aplikasi dan namanya project 1 yang kita simpan tadi. Nah, kalau untuk yang atas ini nanti kita akan dialihkan ke aplikasi Delphi. Nah, kalau ini kita langsung ke aplikasinya gitu. Kita coba. Nah, seperti ini. Kalau kita klik pesan, terbuka pesan kita. Kalau kita tutup, akan menutup kembali. Nah, seperti itu pertemuan pada bab pertama kali ini. Kita akan lanjutkan ke latihan bab pertama pada video berikutnya. Nah, untuk video kali ini pada pertemuan bab pertama saya tutup sampai di sini. Jangan lupa untuk komen. Nah, komen itu teman-teman kasih saran aja, saran kritik untuk praktikum kali ini. Gak usah di subscribe maupun di like atau di share. Yang perlu teman-teman lakukan hanya komen. Nah, itu saja. Terima kasih.